Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Pamungkas dari Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan sharing-sharing tentang public speaking bersama teman saya yang bergaul di MC. Silakan. Perkenalkan, nama aku Caca. Aku di sini juga mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, dan kebetulan saya juga berprofesi sebagai MC dan sudah cukup lama sih saya menjadi MC seperti itu. Oh ya, saya mau tanya, Mbak, sejak kapan sih Anda bergulat menjadi profesi seorang MC? Jadi itu diawali dari dulu saya kelas 11 SMA. Saya itu MC di satu acara di sekolah saya, di SMA saya. Entah kenapa tuh lama-lama tuh kayak ketagihan aja berbicara di depan umum kayak gitu, menghibur orang gitu. Dan saya itu belajar menjadi MC itu ya lewat YouTube, nggak diajar siapa-siapa, tapi saya tuh melihat dari YouTube seperti itu. Dan lama-lama itu saya tahu dan mencoba berbicara di depan kaca rumah saya seperti itu. Dan saya pun mencoba akhirnya mau menjadi MC di acara-acara sekolah lagi seperti itu. Gimana sih, Mbak, Anda bisa bergaul di sekitaran public speaker atau menjadi seorang MC? Awalnya itu berawal dari emang sebetulnya saya tuh suka gitu kayak berbicara di depan umum gitu, seperti yang dilakukan komika-komika, MC-MC, karena awalnya saya tuh suka aja melihat mereka. Terus pada saat SMA kebetulan aku tuh ditugasin jadi MC di acara ulang tahun SMA aku. Awalnya aku tuh bingung banget gimana ini caranya ngomong kayak gitu, karena emang jujur aku itu nggak tahu dasar-dasarnya dan nggak pernah, dan itu tuh first time banget aku nge-MC. Dan akhirnya aku tuh ngebuka YouTube, dan di sana aku tuh kayak niru-niruin MC-MC yang ternama kayak gitu, dan gimana sih biar jadi lucu aja nge-MC gitu. Terus aku latihan dia di depan kaca yang besar, aku latihan ngomong di situ kayak gitu. Terus aku latihan lagi ngomong di depan adik-adik aku kayak gitu sih. Terus pada hari-harinya jujur aku tuh gugup banget karena itu tuh pertama kalinya banget. Tetapi aku tuh sebelum untuk nge-MC aku tuh minum air putih dulu mungkin karena aku tuh gugup banget. Dan alhamdulillahnya karena kepercayaan diri aku yang mungkin besar banget, akhirnya aku bisa dikatakan berhasil sih untuk nge-MC pertama kalinya itu kayak Terus gitu. selain profesi sebagai MC, Mbak sebagai apa? Ya kalau selain itu sih aku cuma mahasiswa biasa aja sih di Universitas Semarang kayak gitu sih. Apa sih public speaking menurut Mbak Caca? Public speaking menurut saya itu adalah seni berbicara di depan umum dengan teknik tersendiri dengan kepercayaan diri yang lebih seperti itu. Terus bagaimana sih, Mbak, menjadi public speaker yang baik dan benar? Pertama kita tuh harus spontan lah. Maksudnya spontan tuh kayak kita tuh nggak usah menghafal semua materi yang harus kita tulis ya, karena kalau kesannya itu kalau menghafal semua itu kayak menjadi seperti kayak wagu, dan apa ya, kesannya kita tuh kayak bukan seperti orang yang profesional seperti itu. Terus yang kedua, kita tuh menulis aja dulu poin-poin yang penting yang kita sampaikan seperti itu. Lalu yang ketiga itu kita harus menyisipkan humor di antara pesan-pesan yang kita sampaikan biar suasana itu tenang, cool seperti itu. Dan yang empat, improvisasi. Ya, improvisasi itu kalau dikala kita melakukan kesalahan, kita harus bisa pandai-pandainya melakukan improvisasi atau menyisipkan humor tadi agar tidak terlalu apa tuh, audien tuh tahu seperti itu. Lalu kita bisa mengatur waktu. Jadi seperti ini, kita juga harus berbicaranya tuh nggak cepet-cepet banget, nggak lambat-lambat banget. Intinya tuh kita harus bisa mengatur waktu yang pas, agar waktunya itu juga selesainya itu nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur seperti itu. Yang keenam itu kepercayaan. Kita tuh harus bisa membangun kepercayaan kepada audien. Gimana sih agar audien itu percaya dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Lalu intonasi. Ya tadi sih kalau intonasi itu kita ngomongnya tuh kayak slow tapi jangan keslonen. Kita harus bisa mengatur
apa tuh jangka-jangkanya seperti itu. Yang ke-8 tentunya itu persiapan. Sebelum kita melakukan MC atau berbicara di depan umum itu tentu ya kita tuh harus melakukan persiapan. Kayak tadi menghilangkan grogi, membaca doa atau membaca lagi poin-poin yang nanti kita akan sampaikan kayak gitu sih. Oh ya Mbak, tadi kan kita berbicara tentang teknik dasar public speaking kan. Yeah. Terus apa sih teknik dasar public speaking itu? Yang pertama itu kita harus mengenali subjeknya. Jadi itu seperti ini. Kita tuh harus tahu kita akan mengemis itu di mana. Di acara sekolah, seminar, party, acara ulang tahun atau di acara resmi lainnya seperti itu. Yang kedua itu kita harus tahu siapa saja sih audiensnya. Seperti kita kan kalau seminar gitu kan orang-orang seperti kan mahasiswa, ada pejabat petingginya juga seperti itu. Jadi kita tuh harus tahu untuk batasan-batasannya sendiri seperti itu. Lalu ketika itu jangan gugup. Jika kita melakukan kesalahan, itu jangan langsung minta maaf. Jadi kita bisa selingi dengan seperti lelucon seperti itu. Yang ketiga itu body language. Body language itu menurut saya itu penting sekali karena kita tuh sebagai MC tuh nggak harus kita berdiri di satu tempat saja. Kita bisa berjalan ke sana kemari untuk ibaratnya tuh mendinginkan suasana seperti itu. Yang kelima kita harus fokus kayak gitu. Kita nggak boleh sampai lupa diri kalau kita itu meng-MC di misalnya kita di acara seminar dan kita nggak boleh kayak terlalu banyak lah lucu-lucuan seperti yang ada seperti itu. Pencapaian tertinggi Anda menjadi seorang MC itu seperti apa? Pencapaian tertinggi saya pada saat saya menjadi MC itu satu, bisa membuat audiens itu menjadi prihatin pada saya bisa menjadi pusat perhatian dan mereka itu memberi bonus seperti oplosan atau tepuk tangan. Itu menjadi pencapaian tertinggi karena itu akan merasa membuat kita itu berhasil menjadi seorang MC seperti itu. Kan ada nih Mbak statement-statement yang bilang kalau seorang cewek harus MC harus apa kemayu, kalau laki-laki harus lekong lah atau maco lah gitu Pak. Menurut Mbaknya ada gak sih? Kalau menurut aku kalau kayak lekong kemayu itu tuh sifatnya mereka sendiri-sendiri ya. Dan emang ada statement kayak gitu dan ada juga yang bilang kalau MC tuh harus cerewet. Sekarang gini ya, kalau MC speaker nggak cerewet itu tuh gimana, karena mereka tuh emang dituntut untuk berbicara di depan umum, menghibur audiens yang ada kayak gitu. Kalau kita nggak bisa banyak ngomong kayak gimana deh kan gitu ya, kayak wakulah istilahnya. Kalau mereka tuh nggak bisa ngomong di depan umum ya bukan MC atau speaker dong namanya kalau mereka nggak cerewet kayak gitu sih kalau menurut aku kayak gitu. Terus ada gak sih Mbak kesalahan saat nge-MC, kesalahan yang sangat fatal saat nge-MC? Terus apa yang Anda lakukan saat kesalahan fatal itu? Kesalahan sampai fatal-fatal banget sih enggak, tapi pernah ada kesalahan gitu. Jadi itu tuh pertama kalinya saya nge-MC di acara seminar kayak gitu. Jadi itu tuh pertama kalinya saya nge-MC secara resmi kayak gitu, kayak di depan para mungkin bisa dikatakan petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat seperti itu. Kesalahan yang saya lakukan itu saya grogi banget, keringet dingin, saya berdiri dan saya tuh bener-bener nggak bisa ngomong di situ karena saya bener-bener kayak kurang percaya diri kayak gitu. Dan itu sampai teman se-MC-an saya yang saya menjadi partner itu akhirnya dia itu menginjak kaki saya gitu. Akhirnya saya sadar dan saya mencoba untuk ngomong lagi walaupun itu tuh kayak gugup banget kayak gitu. Dan itu tuh mungkin pengalaman yang mungkin fatal banget sih di aku kayak gitu. Dan sejak itu saya belajar lagi biar lebih baik lagi lah ke depannya kayak gitu dan nggak mengulangi kesalahan yang sama. Terus gimana sih melawan rasa takut saat nge-MC, saat berbicara di depan orang banyak Mbak? Kalau melawan rasa takut sih sebenarnya tuh kayak kalau aku tuh kalau aku lagi takutnya banget, grogi banget tuh kayak bayangin yang di depanku tuh nggak ada orang, kosong kayak gitu sih kalau aku. Dan mencoba kalau kita nge-MC ada partnernya tuh ya udahlah kita ibarat aja kita ngomong berdua sama dia, jadi kita kayak bebas tapi tahu batasannya lah kayak gitu. Dan sebelumnya tuh aku tuh
mesti minum air putih dulu kayak gitu, biar kalau itu tuh menurutku ya bisa ngebuat relax aja kayak gitu sih. Menjadi seorang MC itu pasti ada kendalanya ya, Mbak. Terus apakah yang kendala-kendala menjadi seorang MC? Ya emang sih kendala itu pasti ada. Contohnya tuh kayak untuk mengisi itu kekosongan itu kan kita harus pandai-pandainya menghibur orang. Kalau garing tuh juga kayak gimana gitu. Kalau kayak audiennya nggak bisa memperhatikan kita itu juga suatu kendala. Kan kita kan menjadi MC kan salah satunya itu untuk menghibur dan mencuri perhatian semua orang. Dan pasti juga ada rasa groginya itu juga ada. Jadi kita harus banyak-banyak aja latihan biar kendala itu bisa kita atasi sendiri seperti itu. Ada gak sih, Mbak, perbedaan signifikan saat waktu nge-MC gitu? Perbedaan yang signifikan mungkin pada saat nge-MC di party atau nge-MC di acara seni gitu ya. Kalau perbedaan signifikan tuh ada. Kalau di acara kayak party, ulang tahun tuh kita tuh kayak lebih santai aja dari penampilan kayak gitu. Tapi juga party kan juga ada golongannya ya kayak gitu tuh lebih santai dan ngomongnya tuh lebih santai ke audien, bisa kayak bercandanya tuh lebih enak aja gitu. Kalau di acara seminar atau di acara yang resmi-resminya itu kan yang datang itu orang-orang penting gitu ya. Kalau ada intinya tuh kayak itu tuh acara yang resmi penting dari segi penampilan tuh juga harus kayak kita tuh rapi banget, kayak contohnya pakai pakaian berkerah, celananya tuh harus celana kain, bersepatu gitu. Dan itu juga harus ininya tuh kayak bener-bener rapi karena kita tuh nge-MC di depan orang-orang yang penting kayak gitu. Jadi ada sih perbedaan yang signifikan kayak gitu, dan cara menyampaikannya tuh juga berbeda. Kita tuh lebih resmi dengan intonasi yang tegas, lebih fokus kayak gitu, dan mungkin tetap menyelingi seperti lelucon untuk mendinginkan suasana, tapi lebih dibatasi aja kayak gitu. Soalnya kontennya sudah berbeda dan kembali lagi kepada ya tadi kontennya tuh kita tuh di mana seperti itu. Oh ya, ini kan Mbaknya kuliah di bidang ilmu komunikasi USM ya, Mbak. Terus ada sih hubungannya apa kaitannya sama nge-MC? Justru itu tuh ada hubungannya banget, dan kenapa aku juga milih kuliah di jurusan ilmu komunikasi karena di dalamnya itu juga di sana tuh kita tuh juga diajarin untuk cara-cara uh, ngomong di depan umum, dan ada juga mata kuliah public speaking, dan itu tuh sangat banget ngebantu aku untuk lebih bisa lagi dan menguasai lagi teknik-tekniknya, atau mungkin yang aku belum tahu aku menjadi tahu. Jadi dan aku sangat enjoy banget kuliah di ilmu komunikasi di USM karena itu sangat membantu banget buat aku kayak gitu. Dan aku nggak nyesel sih masuk di Ilkom USM kayak gitu. Oh ya, Mbak, ini kan situasi pandemi. Nah, di sini otomatis semua job-job masih adakah atau berhenti atau masih ada kegiatan lain selain nge-MC? Iya sih, emang di pandemi ini tuh semua pekerjaan memang menurut saya mengalami kesulitan terhebat ya, karena adanya pandemi ini kita tuh kayak jadi melakukan apa saja itu terbatas kayak gitu. Dan jujur dari saya emang job MC itu banyak banget yang berkurang karena dibatalkannya beberapa event yang ada. Tapi saya berinisiatif, saya selalu membuka Q&A di Instagram saya, live IG atau join live bareng sama seseorang untuk berbagi ilmu kayak gitu sih. Dan saya juga di masa pandemi ini juga mungkin masih saya gunakan kesempatan untuk belajar ya, untuk nanti semoga saja untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi seperti itu sih. Mau tanya nih, ada gak sih kalau MC kan profesi ya, ada gak sih hobi lain selain MC? Kalau hobi pastinya ada ya. Kalau aku tuh prefer ke jalan-jalan gitu, ke traveling, karena aku suka banget nge-explore tempat-tempat baru kayak gitu sih. Dan kayak senang aja gitu, kayak cari suasana baru kayak gitu, kayak jalan-jalan, dan itu bisa kayak nge apa ya, ngilangin mood buruk, hawa-hawa negatif kita kayak gitu. Terus bisa kayak cari referensi-referensi juga kayak gitu sih kalau kita mau kerja atau mau apa kayak gitu. Mungkin hobi olahraga ada gak sih?
Ada, kalau olahraga itu aku ke basket. Emang dari dulu aku juga juga gabung sama tim basket waktu SMA, juga sekarang masih juga sih kayak gitu. Harapan apa sih selama pandemi ini berlangsung? Harapannya sih tentunya ya semoga aja tuh pandemi COVID-19 di Indonesia tuh, nggak di Indonesia aja sih, di seluruh dunia tuh cepat berakhir, biar semua aktivitas orang-orang tuh bisa kembali aja ke semula, karena jujur adanya pandemi ini tuh bener-bener ganggu aktivitas kita, mulai dari kuliah, kerja, ataupun semua itu tuh kita harus dibatasi kayak gitu, karena kita harus berhati-hati. Terus selama kuliah online ini kesannya mbaknya apa? Kalau kesan aku di kuliah online selama ini tuh jujur ya, pertama bosen karena kita nggak bisa ketemu temen gitu ya. Materi juga kadang nggak nyampe karena ibarat ketemu dosen aja tatap muka aja nggak begitu paham ya, apalagi cuma disampaikan lewat PPT materi yang ada kayak gitu. Terus juga tugas tuh makin banyak banget selama ini, karena mungkin kebanyakan semua dosen itu ngasihnya tuh tugas kayak gitu daripada penjelasan materi kayak gitu sih. Oh ya, ada sih mbak kesan-kesan saat Anda menjadi seorang MC. Eh, Kesannya tuh tentunya ada. Pertama, kalau buat saya tuh jadi lebih percaya diri aja, dan untuk bertemu dengan orang-orang baru saya tuh lebih mudah mempercayai seperti itu. Dan kedua, tentunya kita bisa mengenal banyak teman baru dari berbagai golongan, karena kita kan diundang di berbagai acara, diundang berbagai event, kita bakal kenal masyarakat baru lah intinya. Dan yang ketiga itu, kalau buat saya ya, MC itu bisa menjadi hiburan buat saya kayak gitu, karena saya udah enjoy banget di profesi saya ini, bisa menjadi hiburan tersendiri karena kita kan MC bisa diselingi dengan humor kayak gitu, bisa ketawa-ketawa bareng-bareng gitu. Dan intinya kesannya itu aku seneng banget kayak gitu. Oke, terima kasih mbak. Sebelum penutup, ada nggak sih mbak pesan-pesan untuk seorang yang mau menjadi public speaker? Tips-tips mbaknya sendiri? Eh, Buat kalian semua yang mau menjadi seorang speaker atau MC, pesan dari aku pertama, kalian itu harus percaya diri dulu kalau kalian itu bisa, kalian itu intinya percaya diri tuh lebih luas lagi. Dan yang kedua, banyak-banyak berlatih di depan kaca kayak gitu, dan banyak-banyak mencari tahu lewat YouTube, Google, karena zaman sekarang kan sering kan luas banget ya itu. Dan tipsnya, kalau kalian emang bener-bener mau jadi seorang MC atau speaker, banyak-banyak cari pengalaman aja dulu kayak gitu, dari event kecil kayak tadi aja di sekolah atau di kampus kalian. Dan kalau kalian sudah merasa itu tuh kalian tuh hebat banget, kalian bisa mencoba untuk menawarkan diri kalian menjadi seorang MC dan kayak gitu. Dan dari pengalaman kita tuh bakal bisa belajar lebih banyak kayak gitu. Eh, itu pesan dan tips dari saya seperti itu. Wah, lengkap banget ya mbak cara ngejelasinnya, Iya. teorinya itu. Terima kasih banyak atas sudah mau sharing-sharing dengan saya. Oke.